Selamat malam teman-teman sekalian. Jogja merupakan salah satu tempat untuk melanjutkan pendidikan. Tidak hanya itu, banyak hal yang bisa dilakukan di tempat dan di kota ini. Ya, karena Jogja juga memiliki banyak hal yang mendukung kreativitas banyak orang. Salah satunya adalah mahasiswa. Tidak kalah dengan mahasiswa lain, teman-teman dari Sumba mulai berkarir dengan kemampuan mereka. Sehingga terbentuklah band dengan nama Humba Akustik. Setelah berkarir dengan musik, grup ini mulai melihat bahwa kreativitas seseorang tidak hanya sebatas tentang musik. Masih banyak yang lain. Contohnya, karya, prestasi, dan tulisan. Dengan mengusung tema Sumba Jogja dalam karya, mereka ingin agar yang berprestasi dapat memberikan motivasi dan sedikit bercerita tentang pengalaman mereka, sehingga semua orang dan teman-teman di luar yang ingin menulis dan yang ingin membuat karya tidak perlu takut. Sudah hadir di studio Humba Akustik dua teman yang ingin berbagi bersama kita sekalian, Vian Bombo dan Vin Kaleka. Selamat malam, Ya, Abang. malam. Selamat malam, Mbak Vin. Bagaimana kabar? Baik. Lagi sibuk apa sekarang, Bang Vibo? Sekarang kesibukannya ya terus mencari-cari pengetahuan, mencari-cari apa yang perlu dicari. Iya. Kira-kira begitulah. Terus kalau Mbak Vin ya, lagi sibuk apa sekarang? Menyelesaikan skripsi. Lagi skripsi ya. Saya ingin ke Bang Vibo dulu nih pertanyaannya. Kan kami dari tim studio Humba Akustik ini melihat bahwa Mas Vibo sama Mbak Vin ini kan punya prestasi. Jadi mau duluan kepada Mas Vibo. Sudah berapa karya yang diterbitkan? Lalu apa saja karya itu? Sampai saat ini karya saya sendiri itu ada 3. Iya. Ya, untuk yang sastra itu baru 2 sebenarnya sampai sekarang ini. Yang satu itu karya ilmiah, tapi karya ilmiah ini kan semacam cover dari skripsi saya waktu itu karena karena melihat betapa pentingnya isu yang dibawa oleh skripsi itu. Iya. Itu sehingga ya dengan segala perjuangan akhirnya saya berusaha untuk dijadikan buku begitu. Ya kira-kira itu dulu. Iya. Kira-kira dalam kedua tulisan sastra itu menceritakan tentang apa? Apa dari pengalaman pribadi atau ingin menyampaikan sesuatu apa begitu? Pada umumnya dalam karya sastra yang 2 itu sebenarnya berisikan tentang kegelisahan saya sebenarnya soal bagaimana Sumba di masa depan begitu. Sumba yang saya maksud dalam hal ini adalah bukan hanya nama tempat atau bukan hanya satu pulau di sana, tapi juga itu juga akan membicarakan soal orang-orangnya dan masa depan orang-orang tersebut, masa depan orang-orang Sumba maksud saya yang ada dimanapun gitu ya. Jadi itu semacam warning untuk Sumba ya, semacam lampu merah untuk Sumba sendiri bahwa di masa depan itu tantangan kita lebih berat gitu ya. Karena apa yang kita hadapi ini kan bukan satu hal yang lama untuk kita gitu, yang biasa untuk kita, tapi sesuatu yang betul-betul baru. Itu karena karena globalisasi dan kemudian juga ini yang terbaru sekarang ini kan kebijakan pariwisata ya. Bahwa Sumba juga mau dijadikan sebagai
wilayah wisata yang utama. Itu ya, salah satu wilayah wisata yang utama. Sehingga tantangan kita yang terbesar ke depan adalah kita berhadapan dengan orang-orang baru dan dengan pola berpikir yang baru, gaya hidup yang baru. Itu tantangan terbesar. Nah, bagaimana di dalam kondisi yang baru itu kita tetap punya identitas. Kira-kira itu yang mau saya bicarakan dalam buku itu. Ya, bahwa kemudian dia dalam bentuk puisi gitu atau dalam bentuk aforisme ya, karena kan lebih-lebih di buku pertama itu Balada Pemikul Sangkakala kan banyak aforisme, jadi semacam pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa direnungkan oleh kita semua, kira-kira begitu. Iya. Ya. Nah, jadi 2 buku tadi itu untuk ya semacam lampu merah Ya. untuk kepada mahasiswa terlebih khususnya yang saat ini sedang berkuliah. Ya, karena kan yang menentukan masa depan bukan hanya Sumba tetapi juga hampir semua wilayah di dunia pada umumnya adalah para intelektual. Sebenarnya begitu. Sehingga refleksi-refleksi para intelektual itu sangat penting untuk untuk menerjemahkan, untuk mendefinisikan ulang masa depan. Saya pikir itu. Ya, kita sambil ngomong intelektual dan prestasi, saya mungkin ke Mbak Vin dulu. Kira-kira Mbak Vin itu kemarin kan kami tim Humba Akustik itu kan punya tim intelijennya. Jadi yang melihat bahwa Mbak Vin juga punya karya yang terbit lah di media cetak. Itu kira-kira sudah berapa karya yang diterbitkan dan menceritakan tentang apa karya itu? Jadi dari cerita Kavibo, jadi mungkin kalau saya lebih ke media masa kayak koran gitu sih. Dan juga belum banyak, baru 3 atau 4 kayak gitu. Tapi itu yang ditulis semuanya itu bagian dari passionnya Mbak. Iya. Kira-kira bisa diceritakan salah satu apa yang ditulis begitu? Atau ingin menyampaikan apa dari tulisan tersebut? Jadi salah satu tulisan saya itu tentang wine. Jadi itu saya terinspirasi dari mata kuliah saya di semester 5 atau 6 itu tentang teknologi fermentasi dan pangan. Saya mulai berpikir, ternyata di daerah saya juga potensinya ada kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan ide saya, siapa tahu yang membaca bisa menindaklanjuti. Iya. Dan kita ngomong soal apa yang bisa dibuat. Salah satunya tadi Mbak Vin bisa mengangkat dari Sumba, contohnya Jambu Mente tadi kan. Berarti kita bisa cari solusinya dari apa yang ketakutan dari yang Mas Vibo tadi sampaikan, lampu merahnya. Mungkin bisa salah satu jawabannya itu dari artikel dari Mbak Vin tadi, bagaimana dengan pangannya itu dimajukan di sana. Lalu kira-kira Mas Vibo itu yang ketiga tulisannya yang ketiga itu tentang apa ya? Itu karya ilmiah itu dengan judul Komunikasi Tanpa Kuasa. Itu khusus telah pemikiran Hannah Arendt dan Jürgen Habermas. Itu dia kenapa Hannah Arendt gitu ya. Kenapa Hannah Arendt? Karena Hannah Arendt ini adalah salah satu filsuf atau pemikir yang cukup berhasil untuk merefleksikan kembali soal Perang Dunia Kedua gitu. Bagaimana kejahatan itu menjadi banal gitu ya. Gitu. Kondisi Indonesia atau Sumba juga secara khusus sebenarnya berada dalam kondisi itu gitu ya, di mana kejahatan itu menjadi banal gitu. Bahwa dalam semua lini, dalam semua sisi itu selalu ada titik-titik kejahatan gitu. Dia akan menyebar gitu semacam api. Lalu kemudian kenapa Jürgen Habermas? Karena waktu itu sebenarnya saya mau angkat soal kaum posmo, tetapi karena kaum posmo ini hanya menjanjikan semacam tempat yang tinggi di atas tangga,
tapi kemudian kita disuruh mencari jalan kita sendiri, entah melompat lalu bunuh diri dan lain sebagainya. Itu solusi yang tidak pas saya pikir. Tetapi Jurgen Habermas itu sangat pas karena satu kepercayaan bahwa manusia ini memiliki yang disebut dengan rasionalitas komunikasi. Itu ya, jadi dengan adanya rasionalitas komunikasi yang sebenarnya sudah ada pada manusia, dulu Budi Hardiman yang bilang begitu ya. Dengan begitu manusia bisa menyelesaikan konflik-konflik gitu, menyelesaikan situasi-situasi yang sebenarnya irasional itu dengan cara yang rasional gitu. Karena mereka punya modal yaitu rasionalitas yang komunikatif begitu. Tetapi ya pada kaum postmodern teman-teman yang lain nanti mereka akan bicara bahwa itu adalah persoalan bahasa gitu. Ya memang gitu. Rasionalitas komunikasi kan sebenarnya tertanam di dalam bahasa itu sendiri. Itu alasan kenapa Jurgen Habermas. Iya. Tulisan ketiganya itu tentang tadi beranjak dari ya bahas skripsinya itu. Ya, karena memang ini masa depan ini mencemaskan lebih dalam 2 tahun ini kan musim-musim pemilu ya. Yeah. Musim-musim pemilu ini memang sangat menggelisahkan ini. Gitu kan. Kan kalau Mas Vibo itu beranjak dari ketakutannya bagaimana Sumba, bagaimana orang-orang dalam setiap wilayahnya itu bagaimana nanti sehingga terbitlah 2 buku tadi. Yeah. Lalu yang ketiga kan soal dari bahan skripsinya. Lalu kalau Mbak Vin sendiri kira-kira kenapa bisa mau menulis dengan tema seperti itu? Jadi saya selalu berpikir bahwa apa yang saya pelajari di kampus ataupun di lingkungan saya itu bisa muncul sesuatu dalam diri saya. Jadi misalnya saya punya mata kuliah seperti ini, kemudian itu menjadi cermin buat saya. Dari mata kuliah ini kira-kira apa di daerah saya gitu kan. Misalnya kayak tadi soal lain itu, ternyata potensinya juga ada di daerah saya gitu. Jadi sebagai anak muda yang mau aktif, yang mau juga untuk maksudnya melihat juga daerahnya, kita berusaha di situ. Ya, begitu tadi teman-teman. Iya. Mungkin belum bisa langsung menjadi misalnya langsung bikin wine atau sebagainya, tapi kan melalui tulisan. Karena kalau kita nggak nulis bisa aja langsung hilang. Iya. Begitu teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke sisi berikutnya, kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, kembali. Nanti kita akan bertemu di sisi selanjutnya. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya, tapi ku tak mampu